Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang saya mau sampaikan ke Ustaz. Kalau orang berkorban, apakah nama suami yang masuk atau nama istri? Karena ada juga pernah Pak Ustaz ceramah, saya pernah dengar kalau atas nama suami ikut istri dan anak. Tapi kalau cuma istri tidak ikut suami dan anak. Jadi mohon penjelasan Pak Ustaz. Yang kedua, misalnya kalau ada rezeki kita berkorban, katanya kita tidak bisa potong kuku, jadi kalau tidak bisa cukur rambut, kira-kira berapa hari sebelum masuk hari raya? Ya. Terima kasih. Jadi ini memang kasus setiap tahun muncul. Kurban sebenarnya adalah ada tawassul. Biasanya tawassul masa gina. Ada dalam satu keluarga ada kata selesai ada maka dia jodoh, ini ke jodoh. Satu kambing untuk satu keluarga adalah untuk seluruh anggota keluarga. Inilah tawassulnya. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Rasulullah berkurban satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Semua keluarga Rasulullah masuk. Khadijah sudah wafat. Khadijah pun wafat. Bahkan sudah ada anaknya yang meninggal, anaknya pun masuk. Jadi yang betul di dalam berkurban memang ada dua sunnah. Ada sunnahnya yang bersifat kifayah. Kalau salah seorang di dalam rumah itu berkurban dan meniatkan untuk seluruh anggota keluarga. Yang penting si ibu dan pulang. Kalau kebetulan Bapak Ibu sekalian dalam satu keluarga di situ sudah berkeluarga anak sisa, tapi ini mana mau pepatri, sudah dimampi, tapi ini mana mau tidak pernah tanah sahabat ini memang tuh pakai pada birana. Maka dengan sembelihan yang dilakukan oleh orang tuanya, anaknya pun ini semua akan ikut. Yang penting dan yang penting ini kurban saya dengan seluruh anggota keluarga saya. Atau begini, dalam satu keluarga hidup, tahu mampu, anak mampu, ini dan ego masalah anaknya masing-masing mampu, maka itu sudah lain ceritanya. Kurban orang tuanya tidak masuk anaknya, sama anaknya sudah mampu. Ya, terkecuali memang tidak mampu, siapapun yang ada di dalam rumah itu ada pembantunya. Angka sila suratna, angkai arorena, ya hukuman di rumah nanti boleh, maka satu kurban itu mewakili semuanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arwane itu makhluk itu ya arwane itu makhluk itu ini sunnahnya kifayah. Tapi ada juga yang sifatnya sunnah ainiyah. Biasanya sunnah ainiyah 5 tahun ila mulai. Antara itu asalnya saya insya Allah jaga hati untuk tidak sunnah dan tidak niat. Saya hanya menginginkan kebaikan yang lebih banyak di akhirat. Si mata-mata dia cemiakan pilih diri semakin kita banyak berbagi, maka Bapak Ibu sekalian ini jauh lebih baik. Di bagi masih kurang dipatukan di BB, bahkan dipatukan di sapi. Nabi perpura akhirnya Bapak Ibu sekalian 100 unta akar korban, 100 unta akar korban. Ada riwayat yang mengatakan
Hujatul Wada 100 unta dia sembelih sendiri dengan tangannya sendiri sebanyak 60 lagi. Itulah yang juga sebagian sahabat mengambil isyarat bahwa Umi tidak amalan Rasulullah. Nabi 60 dan diri waktu jadi sunnah atau 20 tahun. Selebihnya 37 unta itu disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi bapak-bapak sekalian, jadi ada letakkan taruh di dulu dia bapak nah. Maka bapak itu pasti ada ini. Pikir-pikir ada kasih bapak ini. Ya, satu orang berkorban ikut yang ada di bawahnya, tapi tetap terhitung satu kurban. Terus selanjutnya apa sebenarnya? Ya, idza dakhala ahadukum al-ashhur wa arada an yudhi fala yamassa. Kalau salah seorang di antara kalian ingin berkurban dan telah memasuki 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, maka janganlah dia menyentuh, artinya memotong kukunya, janganlah dia memotong seluruh bulu-bulunya yang ada di anggota tubuhnya. Ya, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau memang sudah ada niat, angkatan niat memang karoba asal tahan itu tanggal di Zulhijjah, tahan untuk tidak memotong ini. Kalau ternyata tanggal 5 Zulhijjah pertama niat apakah kita tahan saja. Kalau ternyata Bapak Ibu sekalian nanti tanggal 13 Zulhijjah menjelang duhur hari ini sudah hari kita lain hari itu pagi. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian apa hukumnya? Hukum daripada hukum tidak menyembelih Bapak Ibu sekalian, mayoritas ulama mengatakan, ada kaidah usul yang mengatakan al-hukum matbu'un. Hukum itu selalu ikuti hukum asal. Artinya apa? Kalau umpama minuman khamar itu haram diminum, maka semua yang ada di bawahnya, pak darahnya, pak tibuana, pak baluna, pemikirna, yang Bapak Ibu sekalian yang menuangkannya, semuanya itu di sini. Kita masukkan dalam persoalan kurban. Kalau kurban ini sunnah muakkadah, maka hukum-hukum yang ada di bawahnya juga itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah untuk tidak potong kuku, sunnah muakkadah untuk tidak memotong cukur rambut dan seterusnya. Siapa yang melakukan ini hanya kepada orang yang berkurban. Jadi bapak-bapak karoba, hukum ini tidak kena kepada semua keluarga. Hanya yang berkurban, yang dipilih. Jadi dia nak kena mengenai lebih ini. Ada kamar depan ini di makaroba tempat itu tahu. Cukup semua orang ini yang melaksanakan sunnah ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian sekira seperti itu kan. Mungkin ada lagi? Ya Pak. Terima kasih. Tapi serius. Yang pertama itu mengenai kalau sapi kan 7 orang itu kan. Nah, biasa itu ada persoalan di mana sudah mau tiba saat untuk kurban, tapi belum cukup sampai 7. Pertanyaan saya, apakah bisa kurang dari 7 untuk satu sapi ini? Ini kalau sepakat saya 6 ya taruh kalau di negara tahun ini yang untuk ini di mana bawah depan yang penting di beberapa itu bisa. Jadi mengenai cara pembagiannya, cara pembagian ini ada karena ada beberapa banyak pendapat mengenai cara pembagian korban ini dagingnya. Ada yang mengatakan bahwa
kalau sudah dipotong itu disembelih itu hewan, dagingnya langsung dibagi. Nah, nanti masing-masing ini membagikan kepada yang layak untuk diberikan. Ada juga pada saat sudah disembelih, langsung dagingnya itu dibagi-bagikan ke yang berhak. Ya, tidak dibagi dulu kepada yang punya hajat, langsung dibagikan, nanti sisanya itu berapa persen, nah, baru itu yang diberikan dibagi kepada yang berhajat tadi ini untuk skalanya sekedar untuk dinikmati. Jadi saya mungkin itu terima kasih. Ya, jadi untuk sapi sebenarnya mana yang lebih utama, yang lebih banyak maknanya, sapi atau kambing? Ada yang mengatakan lebih utama ini kambing, karena kurban sebenarnya itu bukan hanya daging tapi nyawa. Saya telah mengorbankan satu nyawa, karena sebenarnya esensi daripada kurban ini adalah kembali mengkawinkan nyawa. Dulu orang berkorban untuk sesembahan-sembahannya. Nagiri untuk wajue, dia peruntukkan untuk wasilah, ham, ya. Sini kita tahu nampak juga yang pengaratan pasti nagiri. Ya kan tahu kok di luar ini masih mampu kata masih ini si di waktu itu masuk di laut Teo. Dari dulu begitu. Ya muka Tuhan kalau tidak mampu karama di lautan dia berbagai diri. Maka Bapak Ibu sekalian, inna sholati disyariatkannya ini supaya kita mengingatkan bahwa sholatku dan seluruh binatang yang saya sembelih adalah untuk Allah. Mana yang lebih utama? Maka berdebatkan kami kata. Ada yang mengatakan kambing karena Rasulullah awalnya berkorban dengan kambing. Ada yang mengatakan bahwa ada sisi lain yang mesti diperhatikan. Sapi tentunya Bapak Ibu sekalian, walaupun dibagi 7 masih lebih banyak dagingnya. Sementara tujuan, salah satu tujuan daripada kambing apa penyembelihan ini adalah untuk berbagi. Sehingga kepada kata sesuai mana yang mudah kita dapatkan. Kini mau untuk mengapa sapi kita untuk kampung sapi? Karena itu Bapak Ibu sekalian ada banyak riwayat bahwa sapi dengan unta. Ketika terjadi sulhul Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, waktu naidahan Nabi semacam ini kita Mekah, Nabi ini Palao. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Nabi kita ngirim lebih sahabat sapi si bawa unta Bapak Ibu sekalian masing-masing untuk 7 orang. Bahkan ada yang mengatakan bisa lebih, ada yang mengatakan bisa 9, tapi pendapat yang masyhur, biasanya masyhur dia memenuhi itu bagi contohnya satu sapi untuk 5 orang, apa 5 untuk 7 orang. Bagaimana kalau tidak cukup hanya 5 orang yang terkumpul, diharapkan kita tunggu waktu semakin dekat, maka jauh lebih baik Bapak Ibu sekalian. Ingat satu hal Bapak Ibu sekalian, la yanala luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Dia bukan rupanya dia tawat tinggi. Bapak Ibu sekalian asal-asalan, semakin kita memperlihatkan kesungguhan atas ketakwaan, itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini memilih namanya orang ini pasti tentunya tu dimelo maka itu di mata hamuna. Tentang bagaimana membagi pahalanya itu jauh lebih paham Allah Taala. Justru kita sudah diuji kesungguhan dan ketakwaan kita Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jangan pernah berkorban seperti cara
lagi berkurbanlah seperti hamil. Fatukub bila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ni taubah kalau kepada batin mati bila qabil. Maka dia ketemukan ternyata anak Adam ini tidak diterima kurban yang Bapak Ibu sekalian, tidak akan diterima. Ya, kurbannya orang seperti ini. Terus selanjutnya tadi pertanyaan kedua, Pembagian sebenarnya. cara pembagiannya Bapak Ibu sekalian. Secara umum cara pembagian sepertiga untuk ya disimpan untuk keluarga, untuk kita dan keluarga. Sepertiga untuk fakir miskin dan sepertiga untuk dihadiahkan. Jadi sepertiga Bapak Ibu sekalian untuk yang berkurban dan keluarganya. Sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk orang miskin. Sepertiga Bapak Ibu sekalian untuk orang yang berkorban. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih 3 hari untuk dimakan 3 hari. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan yang dikomelo kemarin ada yang setuju muna suiti jam pilih apa lagi? Pilih apa lagi bukan. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tapi Nabi kita nasam pura-pura sehari maka roba Nabi kita lapor di Tauran, maka dari Tauran mero kilo Madinah maka roba kan nakadana Tauran walau itu juga karoba Nabi kita, artinya dia siapa nak beri nampak napitya napabubugi Nabi kita di surat Madinah dia nanti pula lagi siang masuk ya nanti pula lagi utang bagi bapak-bapak dan sekalian. Yang tidak salah dari pemakar tapi dari mana dia tak dibagi. Ya, dia pilih pemakar lain, tapi pilih yang benar, pilih yang pelan. Terus selanjutnya masuk ke kapal arena pagi, maka dia berdua ke jalan ke makar rumah. Ada yang secara langsung, ada juga yang melalui panitia. Kalau itu secara langsung, Bapak Ibu sekalian, mega salahnya. Ibu yang makar rumah kalau ini tete makar rumah, kere pak akan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Kalau kita yang membagikan itu, selalu perhatikan 3 hal. Ada untuk keluarga, ada untuk dihadiahkan. Biasanya dihadiahkan tidak melihat apakah itu kaya atau miskin. Oh, sesungguhnya apa ini? Malah kita masih untuk kita mengkaji kalau di pengajian mengirim orang nak ada pakai sama kada dia nak ada nanya kita kalau Ustaz. Itu bukan hanya untuk orang miskin tapi hampir dengan nas di jalan. Kadang-kadang itu maka bakal kasih antara kelima itu adalah hadiah. Subimu berliburan ada ini tadi itu adalah hadiah. Saling memberi merekatkan memperlukan hubungan antar sesama. Jadi di sini bukan hanya haknya orang miskin, tapi haknya orang yang terdekat dengan kita berupa hadiah. Kau manggil pada sana kau kamu dia ada tidak hadiahkan untuk dia supaya hubungan semakin dekat. Maka ada biasa dimanggil di BBO tidak dikata orang. Seperti itu untuk orang miskin kita bisa pilih-pilih. Oh dia kira-kira makanya ya. Memang sudah ada namanya miskin. Kalau itu diserahkan ke panitia, saya serahkan sepenuhnya kepada panitia untuk mendistribusikan. Saya sudah amanahkan sepenuhnya. Cukup tarik diri situ jumelo di tengah selebihnya itu serahkan kepada panitia. Dan perlu panitia Bapak Ibu sekalian betul-betul mendalami membaca tentang kurban karena di pikiran ini banyak panitia Bapak Ibu sekalian yang salah ya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Akhirnya kita mungkin sebagai catatan jangan sekalipun mengambil sedikit pun apakah itu dagingnya, apakah itu tulangnya, apakah itu kulitnya, apakah itu tanduknya untuk diubahkan kepada tukang sembelih. Di kawal pintu yang kau manggil ini maka entaran barulan. Tapagan ini itu kau yang kopi roti melili. Nah sebab ia kali di barulan tanpa ada yang betul karena
Ya, kita upahkan kulitnya untuk tukang sembelih Bapak Ibu sekalian. Padahal utuh seluruh anggota tubuh ini kita mesti serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami kata tadi kedai Pak Diri ada lawan di barulan. Iya, nalagani dia nanti. Ya, jadi binatang kurban itu bukan untuk diubah. Sebaiknya orang itu digaji dulu. Saya mau gaji memanggil dia. Orang satu lalu letak kurir ke mana? Ya pun kata ini itu adalah kurban, itu bukan kurban. Ya, jadi saya kira demikian Bapak sekalian. Ya ibu-ibu sampaikan ke bapak-bapak, kita berkembang untuk bisa lebih dekat. Allah akan semakin mudahkan urusan dunia kita Bapak Ibu sekalian. Ya, dan juga tentunya mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan nafa'ah di dunia untuk memberikan manfaat dan nikmat di dunia dan akan mengangkat derajat kita nanti di akhirat kelak insyaallah. Saya kira demikian bagi kurang yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.